Pada satu titik dalam perjalanan keuangan, aku mulai bertanya, jika aku tidak lagi tertekan oleh tagihan, tidak lagi khawatir tentang cicilan, dan tidak lagi sibuk mengejar angka, lalu siapa aku sebenarnya? Ayah kaya pernah berkata, uang hanyalah alat. Tapi jika kamu tidak tahu siapa dirimu tanpa uang, maka kamu sedang membiarkan alat itu mendefinisikan tuan yang menggunakannya. Uang harusnya tunduk pada nilai, bukan nilai tunduk pada uang. Ia lalu menambahkan, kalau seluruh harga dirimu ditentukan oleh saldo rekeningmu, kamu sedang menyewa harga diri dari angka. Dan saat angka itu turun, kamu pun runtuh. Padahal, nilai sejati tidak pernah tinggal di luar dirimu, ia hidup dalam tindakanmu, keyakinanmu, dan cara kamu hadir untuk orang lain. Pernyataan itu mengendap lama dalam pikiranku. Semakin lama kupikirkan, semakin aku sadar bahwa selama ini aku membiarkan uang menjadi cermin harga diriku. Padahal uang hanyalah kaca bengkok jika aku tidak mengenal pantulan asliku. Pernyataan itu sempat membingungkanku. Selama ini aku selalu merasa diriku adalah seorang pejuang, pejuang gaji bulanan, pejuang target penghasilan, pejuang gaya hidup yang ingin kulampaui. Tapi siapa aku ketika tidak lagi perlu berjuang seperti itu? Ketika kebebasan finansial bukan lagi cita-cita, tapi kenyataan. Aku menyadari bahwa banyak orang merasa hampa setelah mencapai tujuan akhir. Mereka menabung, berinvestasi, bekerja siang dan malam untuk bisa pensiun dini atau hidup tanpa tekanan. Mereka mengikuti setiap strategi, membangun portofolio, membeli properti, menyiapkan dana darurat dan dana pensiun, seolah semua itu akan menghadirkan rasa cukup yang permanen. Namun ketika semua itu tercapai, ketika utang lunas, tabungan aman, dan kalender tidak lagi penuh dengan jadwal kerja, mereka mendapati kekosongan yang aneh. Kekosongan yang sunyi tapi nyata, seperti seseorang yang akhirnya mencapai puncak gunung, namun tak tahu harus apa setelah berdiri di sana. Karena selama ini, identitas mereka dibentuk oleh perjuangan, bukan oleh kesadaran. Mereka merasa hidup karena selalu mengejar sesuatu, entah itu promosi, proyek besar, target finansial, atau validasi sosial. Setiap pencapaian adalah bukti eksistensi, dan setiap kegagalan terasa seperti kehilangan makna. Tapi ketika semua tujuan itu tercapai dan semua suara bising dari luar mereda, yang tersisa hanya sunyi. Dan dari sunyi itu, muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan, kalau aku tidak lagi dikejar oleh apapun, siapa aku sebenarnya? Ketika tidak lagi ada yang dikejar, arah hidup menjadi kabur. Banyak yang merasa bingung, bahkan cemas, karena kehilangan peta yang selama ini mereka ikuti. Padahal, hidup yang utuh bukan dibentuk oleh seberapa keras kamu berlari, tapi oleh seberapa sadar kamu berjalan. Bukan dibentuk oleh jumlah tujuan yang kamu taklukkan, tapi oleh kedalaman makna dari setiap langkah yang kamu pilih. Maka bukan pencapaian yang membuat seseorang utuh, melainkan kesadaran tentang siapa dirinya saat tak ada lagi yang perlu dikejar. Karena hanya ketika kita berhenti berlari tanpa arah, kita mulai mendengar bisikan paling jujur dari hati kita sendiri. Maka, aku mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apa yang membuatku bermakna jika tak ada lagi yang harus dikejar? Apa yang membuat hidupku utuh, bahkan ketika aku tidak lagi terikat oleh target dan tenggat waktu? Apa yang membuatku tetap ingin bangun pagi dengan semangat, bukan karena kewajiban, tapi karena panggilan batin? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar renungan iseng, tapi seperti pintu yang membawaku memasuki ruang baru dalam hidup. Ruang yang selama ini tertutup oleh bisingnya ambisi dan rutinitas. Aku mulai menyadari bahwa makna sejati tak selalu hadir dalam bentuk besar atau spektakuler. Terkadang ia tersembunyi dalam hal kecil, seperti menyeduh kopi untuk pasangan, menulis sesuatu yang jujur, menemani anak belajar, atau sekadar duduk dalam keheningan tanpa rasa bersalah. Aku mulai belajar membedakan antara kesibukan dan keterpanggilan. Aku bertanya, apakah aku melakukan sesuatu karena takut tertinggal, ataukah karena aku benar-benar percaya bahwa ini adalah bagian dari diriku? Dalam pencarian itu, aku menemukan bahwa hidup yang bermakna tidak harus selalu produktif menurut definisi dunia, tapi harus jujur terhadap nurani sendiri. Dan ketika aku membangun rutinitas baru berdasarkan makna, bukan tekanan, aku mulai melihat hidup dari ketinggian yang lebih tenang. Aku tak lagi berlomba, tapi hadir. Aku tak lagi dikejar, tapi memilih. Dan disitulah, semangat pagiku lahir kembali, bukan dari rasa takut tertinggal, tapi dari cinta untuk menjalani hari. Jawabannya ternyata tidak ditemukan di rekening bank atau laporan investasi, tapi dalam keheningan. Dalam diam,
Saat semua target tak lagi mendesak dan semua tuntutan berhenti mengetuk, aku mulai bisa mendengar suara terdalam dari jiwaku sendiri. Bukan suara yang mencari pujian atau kekaguman, tapi suara yang rindu akan keutuhan. Dalam waktu yang kosong dari tuntutan, aku mulai menemukan ruang untuk bertanya, apa yang ingin aku beri ke dunia? Bukan hanya dari segi materi, tapi dari nilai, waktu, perhatian, dan kehadiran. Apa yang bisa kulakukan untuk membuat dunia, meski hanya sebagian kecilnya, menjadi sedikit lebih baik setelah kehadiranku? Siapa yang ingin aku dampingi tumbuh? Anak-anak, pasangan, sahabat, atau bahkan orang-orang yang tak kukenal secara langsung, tapi bisa merasakan dampak dari keputusanku. Aku ingin hadir sebagai penopang, bukan beban. Sebagai cahaya, bukan bayang-bayang. Nilai apa yang ingin aku wariskan? Apakah keberanian untuk berkata cukup saat dunia terus meneriakkan lebih? Apakah keteguhan untuk hidup jujur saat ilusi jadi mata uang utama? Ataukah ketenangan dalam menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang sampai paling cepat, tapi siapa yang sampai paling utuh? Di titik inilah, aku mengerti bahwa makna bukan datang dari luar, melainkan dari kedalaman kesadaran. Dan kesadaran itu hanya bisa tumbuh dalam ruang yang cukup sunyi untuk mendengarkan dan cukup luas untuk merasakan. Uang memberi kebebasan, tapi identitas memberi arah. Uang memungkinkan kita memilih di mana tinggal, dengan siapa bekerja, bagaimana mengisi waktu. Tapi tanpa arah yang jelas, kebebasan itu bisa berubah menjadi pelarian tanpa tujuan. Identitas, di sisi lain, adalah kompas yang menuntun arah langkah kita. Ia bukan dibentuk dari profesi atau status sosial, tapi dari nilai-nilai yang kita pegang, pilihan yang kita buat saat tak ada yang melihat, dan keberanian untuk setia pada suara hati meski bertentangan dengan arus. Dan ketika keduanya bertemu, kebebasan dari uang dan arah dari identitas, lahirlah hidup yang utuh. Hidup yang tidak hanya merdeka, tapi juga bermakna. Hidup yang tidak hanya bisa memilih, tapi tahu apa yang layak dipilih. Di sanalah letak keutuhan, ketika kita tidak hanya mampu berkata, bisa, tapi juga bijak berkata, ini yang penting. Aku mulai merancang ulang tujuanku. Bukan sekadar ingin bebas dari pekerjaan, tapi ingin menciptakan pekerjaan yang menyenangkan dan bermakna, pekerjaan yang bukan hanya memberi penghasilan, tapi juga resonansi batin. Pekerjaan yang membuatku merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diriku. Sesuatu yang tidak hanya selesai saat jam kantor berakhir, tapi terus hidup dalam dampaknya. Bukan hanya ingin pensiun dini, tapi ingin tetap berkontribusi dengan cara yang membuat hatiku hidup, entah dengan menulis, berbagi pengalaman, menjadi mentor bagi yang baru memulai, atau sekadar menjadi telinga yang mendengarkan. Aku tidak ingin hidup sebagai sosok yang hanya menonton dari pinggir, tapi menjadi bagian dari cerita yang tumbuh bersama orang lain. Bukan ingin bersembunyi dari dunia, tapi ingin hadir di dalamnya dengan cara yang otentik. Aku ingin hadir sebagai diriku yang utuh, tanpa perlu topeng profesionalisme yang mengikis nurani. Aku ingin berkata jujur ketika perlu, diam ketika bijak, dan tetap lembut meski dunia keras. Aku ingin membangun ritme hidup yang tidak dipaksakan, tapi dipilih. Sebuah ritme yang selaras dengan nilai, bukan sekadar target. Inilah tujuanku sekarang, bukan melarikan diri dari dunia kerja, tapi membangun dunia kerja yang baru, yang lebih manusiawi, lebih bermakna, dan lebih sadar. Disitulah aku ingin hidup dan tumbuh. Ayah Kaya menyebut tahap ini sebagai ruang kembali ke pusat, sebuah titik diam dalam kehidupan finansial, di mana kita tidak lagi hidup berdasarkan ketakutan akan kekurangan, atau obsesi untuk berlebih. Di titik ini, kita tidak lagi dikendalikan oleh rasa ingin memiliki, tapi justru mampu berdiri tegak dengan kesadaran akan makna. Ruang kembali ke pusat, bukanlah tempat di mana kita berhenti bergerak, tapi tempat di mana kita bergerak dengan arah yang jelas. Tempat di mana keputusan finansial tidak lahir dari kecemasan, melainkan dari kesadaran. Tempat di mana uang bukan lagi tujuan, tapi sarana. Sarana untuk memberi, untuk mencipta, untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar diri sendiri. Di ruang ini, kita tidak lagi berlomba menampilkan pencapaian, tapi mulai tenang menumbuhkan dampak. Kita tidak lagi terpaku pada seberapa banyak yang bisa dikumpulkan, tapi pada seberapa dalam yang bisa diberikan. Inilah pusat dari kebebasan sejati, ketika uang berhenti menjadi pusat gravitasi, dan nilai-nilai kitalah yang menjadi poros hidup. Ayah Kaya menyebutnya sebagai momen transisi dari mengumpulkan menuju menggunakan. Dari menjadi pekerja keras, menjadi manusia sadar. Dari sibuk mencari lebih,
menjadi bijak dalam memilih yang cukup. Dan saat kita sampai di ruang itu, hidup terasa jernih, ringan, dan penuh arah. Aku tak ingin menjadi kaya hanya untuk dihormati. Karena penghormatan yang lahir dari jumlah seringkali hampa dari makna. Aku tidak butuh disegani karena angka, tapi ingin dikenang karena dampak. Kekayaan yang kuinginkan bukan untuk membangun menara gading yang memisahkanku dari dunia, tapi untuk membangun jembatan yang menghubungkanku dengan sesama. Aku ingin menjadi kaya agar aku bisa menciptakan ruang di mana orang lain juga bisa tumbuh, ruang di mana keberanian dipupuk, ide-ide diberi tempat, dan luka-luka bisa sembuh tanpa dihakimi. Aku ingin menjadi sosok yang bisa berkata, ya, ketika seseorang butuh dibantu, bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku punya kapasitas dan keikhlasan. Dan yang paling penting, aku ingin bisa hidup sebagai diriku yang utuh, tak terikat oleh topeng pencapaian atau ambisi yang tidak kukenali. Aku ingin menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa aku cukup dalam siapa diriku, cukup dalam caraku mencinta, cukup dalam keberadaanku di dunia ini, meski tanpa panggung atau sorotan. Aku ingin hidup yang tidak meminta validasi terus-menerus dari luar, tidak merasa perlu tampil luar biasa agar dianggap layak. Hidup yang tenang meski sederhana, karena aku tahu bahwa nilai diriku tidak tergantung pada berapa banyak yang kumiliki atau sejauh mana aku terlihat berhasil di mata orang lain. Aku ingin bisa menatap cermin setiap pagi dan berkata, aku tidak perlu menjadi versi lain agar diterima. Aku tidak perlu berlomba agar dianggap layak. Aku cukup, karena aku hadir sepenuhnya. Karena ketika aku bisa hidup jujur pada diriku sendiri, membebaskan diri dari harapan-harapan palsu dan tuntutan yang melelahkan, disitulah aku benar-benar merdeka. Merdeka bukan hanya secara finansial, tapi juga secara spiritual, emosional, dan batiniah. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang makna, makna yang tumbuh bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari cara kita menjalani hidup. Kebebasan sejati bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi apakah rumah itu menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan. Bukan tentang seberapa mahal pakaianmu, tapi seberapa nyaman kamu menjadi dirimu sendiri di dalamnya. Kebebasan sejati adalah ketika kamu bisa berkata, cukup, tanpa rasa takut tertinggal. Ketika kamu bisa duduk dalam keheningan tanpa merasa kurang produktif. Ketika kamu tidak lagi mengejar pengakuan, tapi menikmati keberadaan. Ketika kamu hidup bukan untuk membuktikan, tapi untuk mengalami sepenuhnya. Dan itulah identitas baruku, bukan si pengejar yang letih oleh ekspektasi dan kompetisi, tapi si penjaga kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya untuk memenuhi standar orang lain. Kesadaran bahwa damai lebih penting daripada tampak luar biasa. Kesadaran bahwa menjadi utuh jauh lebih penting daripada menjadi hebat di mata dunia. Duduk di bangku kecil di beranda rumah ayah miskin, aku melihatnya sedang membaca koran tua yang disimpan rapi di rak yang sama sejak aku kecil. Wajahnya tenang, penuh kebijaksanaan yang datang bukan dari buku finansial, tapi dari hidup yang dijalani dengan kejujuran. Aku tumbuh di antara dua dunia. Dunia ayah kandungku yang sederhana namun penuh nilai, dan dunia ayah sahabatku, ayah kaya, yang penuh strategi dan kebebasan. Dua ayah, dua dunia, dua cara pandang. Ayah miskin selalu berkata, belajarlah yang rajin, agar kamu bisa bekerja di tempat yang baik. Kalimat itu berulang seperti mantra dalam kehidupanku. Ia percaya bahwa pendidikan yang baik adalah jalan menuju stabilitas. Pekerjaan yang tetap, tunjangan pensiun, dan kenaikan gaji tahunan adalah simbol keamanan dan kesuksesan. Sedangkan ayah kaya berkata, belajarlah tentang uang, agar kamu bisa memilih apakah kamu ingin bekerja, menciptakan pekerjaan, atau berhenti bekerja sepenuhnya. Bagi ayah kaya, belajar bukan hanya soal nilai rapor atau ijazah, tapi tentang memahami bagaimana uang bekerja dan bagaimana sistem membentuk kebiasaan finansial seseorang. Ia percaya bahwa dengan memahami uang, seseorang bisa menciptakan pilihan hidup yang lebih luas, bukan hidup berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan visi. Aku tumbuh mendengar dua suara ini bersahutan, seperti dua arus sungai yang mengalir ke arah yang berbeda. Yang satu mengajakku untuk menjadi bagian dari sistem dan bertahan di dalamnya, mengikuti jalur yang sudah digariskan, sekolah, kuliah, kerja, pensiun. Suara itu menenangkan, karena menawarkan kepastian. Tapi di balik ketenangan itu, tersembunyi ketakutan, takut gagal, takut keluar jalur, takut mengecewakan. Yang satu lagi menantangku untuk memahami sistem itu dan, jika mungkin, membangunnya sendiri.
Suara ini lebih sunyi, tapi menggetarkan. Ia tak menawarkan jalan yang jelas, tapi menawarkan kemungkinan yang luas. Ia mengajakku berpikir, apakah sistem ini benar-benar diciptakan untuk kebaikan semua orang? Apakah aku akan tetap puas jika hidupku hanya dihabiskan untuk menaati, bukan mencipta? Dan di persimpangan dua ajaran inilah, aku mulai mempertanyakan, kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin aku bangun? Apakah hidup yang aman tapi terbatas, atau hidup yang penuh ketidakpastian tapi membebaskan? Apakah aku ingin menjadi bagian dari struktur yang sudah ada, atau menciptakan nilai baru di luar struktur itu? Pertanyaan-pertanyaan ini membentuk fondasi perjalananku menuju kesadaran finansial dan kebebasan sejati, bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi untuk siapapun yang kelak bisa terinspirasi oleh pilihan yang kuambil. Awalnya aku bingung, bukankah tujuan akhir semua orang adalah mendapatkan pekerjaan yang aman dan gaji yang besar? Itulah yang selalu diajarkan, sekolah tinggi-tinggi, dapat nilai bagus, lalu bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang cukup untuk membiayai hidup dan menabung untuk masa tua. Itu terdengar logis, bahkan meyakinkan. Tapi semakin dewasa, aku sadar, pekerjaan yang baik belum tentu memberikan kehidupan yang utuh. Aku melihat banyak orang yang setiap hari mengenakan jas, pergi pagi-pagi dengan mobil bagus, lalu pulang larut malam dengan wajah kosong. Mereka punya gaji tinggi, jabatan mentereng, tapi kehilangan waktu untuk diri sendiri, untuk anak-anak mereka yang tumbuh tanpa didampingi, atau untuk pasangan yang hanya mereka temui sekilas setiap hari. Lebih buruk lagi, banyak dari mereka bahkan kehilangan rasa terhadap siapa diri mereka sebenarnya. Mereka tidak lagi tahu apakah pekerjaan mereka masih sejalan dengan nilai hidup yang mereka yakini, atau sekadar rutinitas yang tak bisa mereka hentikan karena takut kehilangan status dan pemasukan. Hidup mereka diatur oleh tagihan, cicilan, dan tekanan untuk terus terlihat sukses. Dan aku mulai bertanya, jika sukses seperti ini harus dibayar dengan kehilangan keluarga, kehilangan diri sendiri, dan kehilangan arah, apakah itu benar-benar sukses? Apakah benar pencapaian itu layak jika membuat seseorang terasing dari anak-anaknya, dari pasangan hidupnya, dan dari suara hati kecilnya sendiri? Apakah benar status sosial itu pantas dibayar dengan waktu yang tak pernah kembali, dengan kesehatan mental yang terus digerogoti tekanan, dan dengan perasaan hampa yang hadir setiap malam saat lampu kamar dimatikan? Ataukah semua ini hanya ilusi kesuksesan, jebakan yang dibungkus rapi dengan gaji besar, kartu nama elegan, dan senyum dipaksakan di setiap ruang rapat? Aku mulai meragukan narasi lama tentang pencapaian. Karena jika harga dari kesuksesan adalah diriku sendiri yang hilang dalam prosesnya, maka itu bukan keberhasilan. Itu pengorbanan yang tak sebanding. Lebih dari itu, aku ingin menapaki jalanku sendiri. Jalan yang mungkin lebih sunyi, lebih lambat, tapi penuh kehadiran dan makna. Kesadaran itu memukulku keras. Aku tidak ingin menjalani hidup seperti mesin produksi yang hanya bekerja demi mempertahankan standar hidup yang sebenarnya tidak membuatku bahagia. Aku ingin hidup yang utuh, di mana pekerjaan adalah bagian dari makna, bukan penjara dalam rutinitas. Pelajaran terbesar dari dua ayat ini bukan tentang siapa yang lebih pintar, tapi tentang siapa yang lebih sadar akan konsekuensi dari pola pikirnya. Ayah miskin tidak salah. Ia adalah pria yang jujur, rajin, dan penuh tanggung jawab. Ia adalah sosok yang membangunkanku setiap pagi dengan doa dan harapan, yang percaya bahwa masa depan bisa dibangun melalui kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan. Ia selalu membawa bekal sederhana ke tempat kerja dan pulang dengan wajah letih, tapi puas karena telah memenuhi kewajiban. Namun, ia percaya bahwa keselamatan finansial hanya datang dari jalur tradisional, sekolah tinggi, pekerjaan tetap, dan hidup hemat. Pola pikir itu membentuk dunia batinnya, dunia di mana risiko adalah ancaman, bukan peluang. Di mana investasi adalah perjudian yang tak pasti, dan memilih aman adalah bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Ia menolak peluang bisnis karena terlalu berisiko, menunda pembelian aset karena takut rugi, dan lebih memilih tabungan konvensional yang lambat tapi stabil. Itu membuatnya menghindari risiko, bukan karena lemah, tapi karena ia takut kehilangan apa yang sudah diperjuangkan dengan susah payah. Ia takut kehilangan kestabilan yang susah dibangun bertahun-tahun. Ketakutan itu bukan tanpa alasan, ia hidup dalam generasi yang melihat keamanan sebagai segalanya, dan kekacauan sebagai musuh. Tapi ketakutan itu juga yang membatasi pertumbuhan, membelenggu potensi, dan mengunci kemungkinan baru yang seharusnya bisa dieksplorasi. Sebaliknya, ayah kaya melihat uang sebagai permainan mental,
bukan sekadar alat tukar, tapi arena pembelajaran dan penguasaan diri. Ia melihat ketakutan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sinyal penting yang perlu dipahami, dipelajari, dan bahkan dirangkul. Baginya, rasa takut kehilangan uang bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan dorongan untuk memperdalam pengetahuan dan mengasah strategi. Ia tak takut gagal, karena tahu bahwa gagal bukan akhir, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Setiap kegagalan baginya adalah pelajaran nyata, lebih bernilai daripada teori di buku pelajaran. Ia percaya bahwa orang yang paling cepat gagal dan bangkit adalah orang yang paling cepat belajar dan berkembang. Ia tak takut rugi, karena sadar bahwa uang bisa hilang dan kembali, tapi wawasan yang lahir dari pengalaman akan membentuk fondasi kekayaan jangka panjang. Ia selalu berkata, kalau kamu takut kehilangan 100.000, kamu tidak akan pernah siap mengelola 1 juta. Pandangannya membuatku sadar bahwa untuk tumbuh, seseorang harus bersedia menghadapi risiko, bukan menghindarinya. Ayah kaya tidak berjudi, tapi ia tahu bagaimana menilai risiko. Ia bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari keputusan ini, bahkan jika aku gagal? Dan dengan itu, ia menjadikan setiap langkahnya, untung maupun rugi, sebagai bagian dari perjalanan pertumbuhan. Dan dari 2 ayat ini, aku belajar satu hal penting, cara kita memandang uang akan membentuk cara kita memandang hidup. Uang bukan hanya soal nominal, ia adalah cerminan dari nilai, prioritas, dan cara kita membuat keputusan sehari-hari. Jika kita melihat uang sebagai tujuan akhir, hidup akan terasa seperti perlombaan tanpa garis finish. Kita akan terus mengejar lebih banyak, lebih tinggi gaji, lebih besar rumah, lebih mewah kendaraan, namun tak pernah merasa benar-benar puas atau tenang. Sebaliknya, jika kita melihat uang sebagai alat, kita mulai membangun relasi yang lebih sehat dengannya. Kita bisa menggunakannya untuk menciptakan waktu luang, membiayai pendidikan yang bermakna, merawat kesehatan, dan membantu sesama. Kita menjadi lebih bijak dalam memilih mana yang benar-benar penting, dan mana yang hanya gangguan yang dibungkus status sosial. Pola pikir ini mengubah arah hidupku secara fundamental. Aku tak lagi bertanya, berapa banyak uang yang bisa aku hasilkan? Melainkan, apa yang bisa uang bantu aku capai? Itulah perbedaan antara hidup dalam pengejaran tanpa henti, dan hidup dengan kesadaran dan kendali. Dan dari perbedaan cara pandang inilah, aku mulai mengerti bahwa kebebasan sejati tidak datang dari jumlah uang di rekening, tapi dari cara kita mengatur dan memaknai setiap rupiah yang kita miliki. Ayah miskin mengajarkanku integritas, bahwa kata-kata harus sejalan dengan tindakan, bahwa janji adalah sesuatu yang suci, dan bahwa bekerja dengan jujur lebih penting daripada sekadar mencari untung. Ia selalu mengingatkanku bahwa reputasi dibangun dalam waktu bertahun-tahun, dan bisa hancur hanya dalam sekejap. Dalam dunia yang terus berubah, nilai kejujuran adalah jangkar yang membuatku tetap teguh. Ayah kaya mengajarkanku leverage, bahwa dalam dunia keuangan, kecerdasan bisa menggantikan tenaga, bahwa sistem dan aset bisa bekerja untuk kita bahkan ketika kita tidur. Ia mengenalkanku pada konsep pengungkit, waktu, uang, dan ide. Ia mengatakan bahwa orang kaya tidak bekerja lebih keras, mereka bekerja lebih strategis. Leverage bukan tentang memanfaatkan orang lain, tapi tentang memanfaatkan peluang dan alat yang tersedia untuk memperbesar hasil dari upaya yang sama. Yang satu mengajarkan kesederhanaan, hidup di bawah kemampuan, tidak tergoda untuk mengesankan orang lain. Yang lain mengajarkan sistem, bagaimana uang bisa dikelola, ditumbuhkan, dan diputar. Ia memperlihatkan padaku bahwa kebebasan bukan dicapai dengan penghematan semata, tapi dengan menciptakan aliran pendapatan yang tidak bergantung pada waktu dan tenaga kita semata. Tapi keduanya mengajarkanku sesuatu yang jauh lebih penting, untuk berpikir panjang. Untuk tidak langsung menelan semua nasihat tanpa mencerna. Untuk bertanya sebelum mengikuti. Untuk menelaah sebelum meniru. Karena dalam dunia yang penuh suara dan opini, kemampuan untuk berpikir sendiri adalah aset paling berharga. Mereka mengajarkanku bahwa jalan hidup tidak harus mengikuti satu jalur kaku, tapi bisa dirancang sesuai dengan nilai dan impian yang aku yakini. Aku ingat satu momen penting, ketika aku masih remaja dan mendapat gaji pertamaku dari pekerjaan sambilan. Hari itu adalah hari Sabtu yang cerah, dan aku baru saja menerima amplop coklat kecil berisi uang tunai. Meski jumlahnya tidak besar, ada kebanggaan luar biasa yang mengisi dadaku, rasa bahwa aku telah menukar waktu dan tenagaku dengan sesuatu yang nyata. Aku menggenggam uang itu dengan hati berdebar,
memikirkan semua hal yang bisa kubeli. Sepatu baru yang sudah lama aku incar terpampang jelas dalam pikiranku. Dengan semangat, aku pulang ke rumah dan menunjukkan gajiku kepada ayah miskin. Ia menatapku dengan senyum lembut, matanya berbinar bangga. "Kamu pantas mendapatkannya," katanya sambil menepuk pundakku. "Nikmati hasil kerjamu. Kamu sudah bekerja keras." Aku hampir saja berlari keluar rumah untuk langsung menuju toko sepatu. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Sebuah percakapan lain yang akan mengubah cara pandangku muncul dari suara lain. Ayah kaya, yang duduk di bangku taman belakang, menatapku sambil menyilangkan tangan dengan tenang. Tapi ayah kaya bertanya, dengan nada lembut namun dalam, "Kalau kamu pakai semua uangmu untuk membeli barang, apa yang akan bekerja untukmu minggu depan? Apakah sepasang sepatu baru itu bisa menghasilkan uang saat kamu tidur? Apakah mereka bisa berkembang nilainya, atau malah menurun seiring waktu?" Ia menatapku, bukan dengan penilaian, tapi dengan keingintahuan, seolah ingin mengajakku berpikir lebih jauh dari sekadar kepuasan sesaat. "Bayangkan jika sebagian dari uang itu kamu tanamkan dalam sesuatu yang bisa tumbuh, bukan hanya fisik, tapi juga pengetahuan, aset, atau bahkan pengalaman yang membentuk karakter dan kebijaksanaanmu. Kamu tidak harus menolak semua keinginan, tapi belajarlah menunda sebagian, agar uangmu tidak hanya habis, tapi juga kembali dalam bentuk yang lebih baik." Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar kesadaran. Rasanya seperti membuka pintu ke dunia yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dan kebiasaan. Aku terdiam, tak langsung menjawab. Tapi dalam hening itu, pikiranku bergejolak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti perbedaan antara bekerja demi uang dan membuat uang bekerja untukmu. Bekerja demi uang berarti aku harus terus menukar waktu dan tenagaku untuk mendapatkan penghasilan. Itu berarti jika aku berhenti bekerja, arus uang juga berhenti. Tapi membuat uang bekerja untukku, itu artinya membangun sesuatu, aset, sistem, atau investasi yang tetap menghasilkan bahkan saat aku tidur. Itu berarti kebebasan, bukan hanya kebebasan waktu, tapi juga kebebasan pilihan. Saat itu aku sadar, kebanyakan orang hidup dalam lingkaran pertama, mereka bekerja keras, membayar tagihan, menabung sedikit, lalu bekerja lagi. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar membebaskan. Ayah kaya mengajakku membayangkan cara hidup yang berbeda, hidup yang dikuasai oleh kesadaran finansial, bukan ketakutan akan kekurangan. Dan sejak hari itu, benih keingintahuan dalam diriku tumbuh subur. Ia bukan hanya tumbuh sebagai rasa ingin tahu biasa, tapi menjelma menjadi obsesi yang lembut namun terus-menerus memanggil. Aku mulai mencari buku-buku tentang keuangan, membaca kisah para wirausahawan, mendengarkan seminar daring, dan diam-diam mencatat istilah-istilah baru yang sebelumnya terasa asing: aset, liabilitas, arus kas, ROI, diversifikasi, leverage. Aku ingin tahu lebih banyak, bukan sekadar hafal istilah, tapi memahami esensinya. Aku ingin tahu bagaimana uang bisa digerakkan tanpa harus selalu menukar waktu dan tenaga. Aku ingin belajar bagaimana menciptakan sistem yang menopang hidup, bukan hidup yang sepenuhnya bergantung pada sistem. Dan aku sadar, semua itu tidak diajarkan di sekolah. Di kelas ekonomi, kami belajar membuat anggaran rumah tangga, tapi tidak diajarkan tentang membangun portofolio aset. Kami belajar menabung, tapi tidak diajarkan tentang membangun aliran pendapatan pasif. Tak ada kurikulum yang membimbing cara menilai peluang, apalagi membangun keberanian untuk mengambil risiko yang terukur. Bukan karena aku tamak, justru sebaliknya, karena aku ingin tenang. Karena aku ingin punya pilihan. Pilihan untuk mengatakan, ya, pada hal yang sejalan dengan nilai hidupku, dan tidak pada hal yang bertentangan tanpa rasa takut akan kehilangan penghasilan. Aku ingin bisa memilih proyek karena maknanya, bukan karena besarnya bayaran. Aku ingin hidup bukan sekadar bertahan di bawah tekanan pengeluaran, tapi berkembang dengan arah dan kesadaran. Itulah yang memisahkan kebebasan dari keterikatan. Dan sejak saat itu, aku tahu, jalan menuju kebebasan finansial bukan diawali oleh gaji besar, tapi oleh kesadaran yang tumbuh dalam diam, keputusan untuk belajar, untuk bertanya, dan untuk tidak berhenti sampai aku menguasainya. Dari situlah pergeseran besar dalam pikiranku dimulai. Itu bukan perubahan yang datang seperti ledakan besar, melainkan seperti matahari yang perlahan terbit dan mengusir kabut. Aku mulai melihat bahwa setiap keputusan kecil dalam keuangan bukanlah hal sepele, mereka seperti benih yang ditanam hari ini dan akan tumbuh menjadi pohon besar di masa depan.
entah memberi buah manis atau akar yang menyulitkan. Apakah aku membeli barang hanya karena dorongan emosi sesaat, atau karena memang benar-benar butuh? Apakah aku menunda menabung karena merasa jumlahnya kecil, padahal kebiasaan kecil itulah yang kelak membentuk pola besar? Bahkan diam, tidak mengambil keputusan apapun, pun adalah keputusan itu sendiri. Dan diam yang salah arah, seperti tidak belajar atau menunda berinvestasi, bisa menjadi penghambat besar dalam membangun masa depan yang stabil. Aku mulai menyadari bahwa uang memiliki karakter. Ia bukan benda mati yang hanya mengikuti logika matematika, tetapi seperti air yang mengikuti wadahnya, menyesuaikan bentuk dengan tangan yang menggenggamnya. Ia mengikuti arah niat dan kebiasaan pemiliknya. Jika aku memperlakukannya sembrono, ia akan menghilang begitu saja tanpa jejak, seperti pasir yang lolos di sela jari. Tapi jika aku mengarahkannya dengan niat dan kesadaran, uang bisa menjadi sekutu, bukan beban, teman perjalanan yang setia, bukan sumber kecemasan. Aku belajar bahwa bukan besar kecilnya pendapatan yang membuat seseorang kaya, tapi sejauh mana orang itu mengelola uangnya dengan kesadaran, disiplin, dan visi jangka panjang. Kekayaan bukanlah angka yang tertulis di rekening, tapi ketenangan yang muncul saat kita tahu uang kita bekerja dalam sistem yang kita pahami. Bahkan uang yang sedikit, jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan. Dan sebaliknya, uang yang banyak bisa lenyap dalam sekejap jika tak dikelola dengan bijak. Aku juga belajar bahwa uang tidak pernah netral, ia memperbesar siapa kita. Jika kita pemurah, uang memperbesar kemurahan hati. Jika kita tamak, uang akan memperkuat kerakusan. Uang tidak merusak manusia, ia hanya mengungkapkan karakter yang sudah ada. Maka yang lebih penting dari jumlah uang yang kita miliki adalah kualitas jiwa yang mengelolanya. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi hanya melihat uang sebagai tujuan, melainkan sebagai pantulan dari cara berpikir dan nilai hidupku. Uang menjadi cermin, dan dalam cermin itu, aku berusaha melihat bukan hanya kemana aku menuju, tapi juga siapa aku sedang menjadi. Dua ayah itu tidak pernah bertengkar atau saling menyalahkan. Mereka hidup dalam dunia mereka masing-masing, membawa nilai-nilai yang mereka yakini dengan penuh keteguhan. Tapi dalam pikiranku, mereka berdebat setiap hari, kadang dalam sunyi, kadang dalam suara hati yang bergema ketika aku harus mengambil keputusan penting. Perdebatan itu tidak kasar, tapi intens. Tidak saling menjatuhkan, tapi saling menguji keyakinan. Dan dari pertarungan ide itulah, lahir jati diriku sendiri. Aku tidak memilih untuk sepenuhnya menjadi salah satu dari mereka, karena aku menyadari bahwa hidup bukan soal hitam dan putih. Setiap pilihan membawa kekuatan dan keterbatasannya sendiri. Ayah miskin memberiku akar, nilai, prinsip, dan rasa tanggung jawab. Ayah kaya memberiku sayap, visi, keberanian, dan strategi untuk terbang lebih tinggi. Aku memilih untuk menjadi gabungan terbaik dari keduanya. Seseorang yang tetap menjejak tanah, tapi juga berani membayangkan langit. Aku belajar bahwa hidup bukan soal meniru siapapun, melainkan menyusun kepingan-kepingan nilai yang kita pelajari menjadi mozaik yang utuh dan bermakna. Aku memilih untuk berjalan di jalanku sendiri, tapi membawa suara mereka dalam langkah-langkahku. Suara yang kadang berbeda, tapi kini berdamai di dalam diriku, sebagai panduan, bukan sebagai beban. Aku mengambil semangat kerja keras dan kejujuran dari ayah miskin, nilai-nilai yang menempati fondasi kepribadianku sejak kecil. Dari caranya bangun pagi tanpa pernah mengeluh, dari cara ia menerima pekerjaan apapun dengan tekun dan penuh rasa tanggung jawab, aku belajar bahwa integritas tidak bisa digantikan oleh keterampilan semata. Ia adalah mata uang langka yang membawa kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Ayah miskin menunjukkan bahwa bahkan dalam keterbatasan, seseorang bisa tetap mulia dan berdiri tegak jika memegang prinsip. Namun di sisi lain, aku juga mengambil keberanian untuk mengambil risiko dan berpikir sistematis dari ayah kaya. Ia adalah simbol dari ketidakterbatasan kemungkinan, seseorang yang melihat dunia bukan sebagai peta yang harus diikuti, tapi sebagai lahan kosong yang bisa digambar ulang. Ia mengajariku bahwa uang bukan hanya hasil kerja, tapi bisa dijadikan alat untuk memperluas dampak dan kebebasan. Bahwa sistem bisa diciptakan, dimodifikasi, bahkan digandakan jika kita memiliki pengetahuan dan keberanian. Ayah kaya menanamkan dalam diriku cara berpikir seperti arsitek, tidak hanya menjalankan rencana orang lain, tapi berani menyusun cetak biru kehidupan sendiri. Aku memilih untuk tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Karena aku sadar, kerja keras tanpa arah hanya akan menguras tenaga.
Tapi kerja keras yang dibimbing oleh strategi, visi, dan pemahaman finansial bisa mengangkat seseorang dari sekadar bertahan hidup menjadi benar-benar hidup. Dan di persimpangan nilai dari dua ayah inilah, aku mulai merancang jalanku sendiri, jalur yang menghormati masa lalu, tapi juga membuka diri terhadap masa depan yang lebih luas. Kini, ketika aku membuat keputusan keuangan, aku selalu bertanya, apakah ini keputusan berdasarkan rasa takut, atau berdasarkan rencana? Apakah aku sedang lari dari sesuatu, atau sedang melangkah menuju sesuatu? Sebab ayah miskin banyak mengambil keputusan karena takut miskin, takut kehilangan apa yang telah dimiliki, takut masa depan yang tidak pasti, takut gagal, takut dilihat tidak cukup sukses oleh orang lain. Ketakutan itu menjadi kompasnya, dan meski ia bermaksud menjaga, seringkali arah yang diambil justru menjauhkannya dari pertumbuhan. Sebaliknya, ayah kaya mengambil keputusan karena punya visi jangka panjang. Ia bertindak bukan karena ingin menghindar dari kekurangan, tapi karena ingin membangun sesuatu yang bermakna. Ia tidak mengambil keputusan karena terdesak, tapi karena sudah merancang kemungkinan. Baginya, keputusan keuangan adalah pijakan kecil dari perjalanan besar menuju kebebasan, bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi untuk merdeka memilih. Ketika aku belajar membedakan antara keputusan berbasis rasa takut dan keputusan berbasis rencana, hidupku mulai berubah. Aku mulai bisa berkata, tidak, pada peluang yang menjanjikan uang cepat tapi tidak sesuai nilai, dan mulai berkata, ya, pada langkah-langkah kecil yang membangun pondasi masa depan. Aku belajar bahwa keputusan keuangan terbaik bukanlah yang membuatku cepat kaya, tapi yang membuatku tetap utuh, jujur, dan tenang dalam jangka panjang. Dan itulah pelajaran utama dari dua ayah, bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling sadar. Sadar bahwa uang bukan musuh yang harus dihindari dengan rasa curiga, tapi juga bukan dewa yang harus dipuja tanpa logika. Uang bukan entitas dengan kehendak sendiri, ia adalah cermin dari siapa kita, bagaimana kita membuat keputusan, dan seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Ia hanya alat, seperti pisau yang bisa digunakan untuk memasak makanan bergizi, atau melukai. Seperti api yang bisa menghangatkan rumah atau membakar habis semuanya. Nilainya tidak netral, karena bergantung sepenuhnya pada niat dan kebijaksanaan tangan yang menggenggamnya. Dan seperti alat lain, ia hanya berguna jika digunakan dengan bijak, dengan kesadaran penuh akan tujuan yang lebih besar dari sekadar menumpuk. Aku belajar bahwa uang bisa memperluas pilihan, membuka jalan, dan menciptakan ruang untuk kehidupan yang lebih bermakna. Tapi ia juga bisa menyilaukan, menyesatkan, dan menjebak kita dalam siklus tak berujung. Maka tugas kita bukan sekadar mencarinya, tapi mengarahkan dan mengendalikannya. Karena pada akhirnya, bukan jumlah uang yang kita miliki yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan cara kita menggunakannya untuk membentuk kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita.